jadikan wiritan olehmu salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha wuslatun, karena sesungguhnya salawat yang kamu baca itu merupakan sambungan, merupakan tali yang akan menyampaikan engkau kepada Habibillah, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha wuslatun bainaka wa baina Habibillah. Salawatmu itu merupakan tali penyambung yang akan mempertemukan engkau dengan kekasih Allah, baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang tidak mau amalan salawat, berarti dia tidak mempunyai tali yang menghubungkan dirinya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Wababun yufidu alaikal madada. Dan sholawat itu adalah pintu. Pintu apa? Yufidu alaikal madad. Pintu yang akan menuangkan bagimu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pintu pertolongannya Allah, sholawat. Pintu rahmatnya Allah, sholawat. Pintu keridhaannya Allah, sholawat. Ingin sembuh dari sakitnya, Allah sembuhkan, sholawat. Punya hajat, ingin kabul hajatnya, buka pertolongan Allah dengan sholawat. Maka sholawat itu kata Abdullah Al-Haddad, wababun yufidu alaikal madada biwasitatihi min hadratihi. Jadi pertolongan Allah itu kita dapatkan dengan wasitoh, yakni dengan perantara, min hadratihi, dengan kemuliaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya, amin. Alaihi salatu wassalam. Waqad qala salawatullahi wa salamuhu alaihi, dan sungguh telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marratan, barang siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah bersolawat kepadanya, yakni kepada orang yang bersolawat atas Nabi Muhammad tadi, asyran, 10 kali solawat. Artinya Allah mencurahkan kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad itu rahmatnya, pertanda maghfirahnya, pertanda pertolongannya, pertanda penjagaannya, dan kesemuanya yang bersifat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang lisannya basah dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Satu kali kita bersolawat kepada Nabi karena Allah yang paling sayang kepada Nabi. Tidak ada yang lebih mencintai Rasulullah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cintanya Allah, saking sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW, maka siapapun mereka yang bersolawat kepada kekasihnya, Allah balas berkali-kali lipat. Yang kedua, siapapun yang bersolawat kepada kekasih Allah baginda Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada satupun solawat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal itu ada yang diterima, ada juga yang ditolak oleh Allah. Tapi berbeda dengan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka pasti diterimanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada keraguan-raguan. Pasti diterima oleh Allah. Apa? Solawat. Kenapa? Karena balasan Allah kepada orang yang hatinya bersambung cinta, rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Semua itu Allah berikan karena sayangnya Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka benar kalau dikatakan tadi wasilah kita, ya. Sholawat itu adalah wasilah kita yang menyambungkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika engkau telah bersambung dengan Nabi, maka engkau bersambung dengan rahmat dan pertolongan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Nabi, ahabbukum ilayya
wa aqrabukum minni majlisan aktsarukum alayya salatan. Kata Nabi, orang yang paling dicintai di antara kalian dan orang yang paling dekat duduknya di antara kalian denganku nanti adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada aku di antara kalian. Jadi orang yang paling dicintai Nabi dan orang yang paling dekat nanti posisinya dengan Nabi adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih dicintai dan tidak ada yang lebih mendekati posisinya dengan Nabi kecuali sholawatnya lebih banyak. Jadi kalau yang 1000 sekian meter misalnya, yang 10.000 sekian, lebih dekat. Semakin banyak sholawatnya, makin dekat posisinya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya, yakni dengan membaca sholawat. Jadi sholawat ini hukumnya fardu ain, wajib hukumnya. Siapa yang bersolawat berarti dapat pahala, dan siapa yang meninggalkan sholawat berarti mendapatkan dosa, karena hukumnya wajib. Sebagaimana yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Wahai orang-orang yang beriman. Tengok, yang dipanggil oleh Allah bukan ayyuhan nas, tapi orang-orang yang beriman. Ada kekhususan. Kalimat ini adalah kalimat khusus. Jika yang diseru oleh Allah itu orang-orang yang beriman, maka perintah berikutnya menandakan tentang keimanan seseorang. Kita lihat nanti. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi, bersolawatlah kalian kepadanya, yakni kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perintah kalau dikerjakan menandakan tentang keimanannya orang tersebut. Jika perintah ini diabaikan, maka menghilangkan kesempurnaan orang yang diperintahkan. Karena kalimat ini khusus yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman. Sehingganya ketika banyak engkau bersolawat, maka kuat keimanan kita. Semakin banyak, semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasallimu, dan ucapkanlah salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu taslima. Ada kalimat salawat, ada kalimat salam. Ini memang sempurnanya salawat itu jika di dalamnya itu termuat kalimat salawat dan kalimat salam. Contoh, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, itu lengkap. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, utbi yadi kullat allati adrikni ya Rasulullah. Anak santri di pondok itu bukunya mesti coret-coretannya Tuhan sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia itu tahu tentang fadilah salat. Selama Anda menulis dengan tangan sendiri, maka selama itu juga Anda mendapatkan pahala daripada sholat. Nah, nanti pulang ke rumah, tulis. Biar tulisannya jelek kayak cacing tak apa-apa. Sepenting pernah nulis sholat. Pembunyinya lah, ibu kue di mata, tulis. Tidak nak kue isi tulis. So aja oleh fadilana sholat. Kemarin 10, sekarang 20. Sekarang 20, besok 25. Sekarang 25, besok 30. Sekarang 30, besok 100. Istiqomahkan. Satu kali bersolawat, 10 rahmat Allah kasih. 10 kali solawat, 100 rahmat Allah berikan. 100 kali solawat, 1000 rahmat Allah tunaikan. 1000 kali solawat, Allah tetapkan orang tersebut barokatan minna, dilepaskan daripada siksa api. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1000 kali, kalau ada gimana? Enggak ada itu mau gitu. Itu apa-apa.
Yang lain waktu tidak apa-apa karena tidak menghitung jumlahnya, pakai lagu bagus. Kenapa? Karena ketika punya lagu ini ikut. Tabiat manusia itu ada lagunya juga. Sampai ini pakai tak ngerti ke bahasa, namun lagunya kan guong-guong gitu. Aja tabiatnya manusia memang tidak bisa dipungkiri. Tak bisa kemudian pokoknya seni alat musik haram. Enggak, tergantung. Untuk apa tujuannya? Kalau tujuannya membawa kita kepada Allah, jadi sarana, jadi alat untuk membawa kita ingat kepada Allah. Berubah, tukang tepo, ya selama gusur bantu saya. Iya. Tak boleh banyak tato, tapi banyak solawat. Torot maki acara Nabi sepi, tak masalah. Tapi hatinya bersih, cinta ke Rasulullah. Dokter Apojeng, Pakun Pojeng. Ini kan lebih fokus daripada orang yang berpenampilan tapi munafik. Mungkin apa bentuk? Dator mengurusan penampilan ikan pun. Cek nyari alma manusia, nyari alma Gusti Allah. Bagaimana supaya Allah itu senang ke kita? Bagaimana Rasulullah senang ke kita? Pun cek nyari alma orang. Orang ini tak bisa ngalam sampean 24 jam ros-rosan, tak bisa pun. Siapa orang yang nyari alam manusia pasti kecewa di dunia. Sampean nikah ngalam ke gula karena sampean tadi masalah bergula. Jadi andi masalah bergula tak ada bagus gula sama sekali. Apulang tahun akan cair nang dia bulat. Pun lah cek ngar. Betul. Yang penting sampean tak ganggu orang. Andi tusa kau orang mun andi salah nyaman manusia ya minta maaf selesai. Sampean ditusa kia tobat selesai. Nyari alama Gusti Allah, nyari alama Rasulullah. Cuek. Mau diomongin apa, mau difitnah apa, selesai. Mau diancam apa, hati-hatilah. Habis, hati-hati pengajian di gunung. Nanti bisa saya bubarkan. Karena saya tidak punya di gunung, saya punya di laut. Emang di laut ada orang? Ya, ada orang yang ngajar ikan. Kan? Ikan kayaknya lebih cepat paham. Putihnya nanga-nanga walau. Bodoh amat dengan kritikan orang. Selama sampean punya guru, sampean punya nas, sampean punya sanad, sampean punya dalil, benar kerjakan. Nyari ridha Gusti Allah pun. Kira-kira jelas. Pak Koko, pasakan, takuan. Mantul muka oleh barokah para guru-guru kita. Amin.